Ibu biasa masakin buat anaknya kan? Kalau masak niatnya yang bagus, Bu. Dan jangan lupa niat. Jangan asal masak aja. Ya Allah, saya niat masak buat anak dan suami. Biar kami semuanya makan makanan yang sehat. Sehingga bisa jadi sebab kami menjadi kuat beribadah kepadamu ya Allah. Sambil niat, ya Allah, jadikanlah makanan ini sebagai makanan yang membawa kebaikan, banyak membawa kebaikan bagi diri-diri kami dari dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Jangan salah, Bu. Saya dulu waktu sekolah SD, waktu saya kecil, segini, kecil, biar begini saya pernah kecil juga loh Bu. Saya waktu sekolah SD itu, zaman saya kecil, selalu saja juara kelas dan tidak pernah merasa kesulitan untuk belajar. Saya mudah untuk masuk pelajaran-pelajaran yang diberikan. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, saya akan cium tangan abah saya, cium tangan umi saya, kemudian abah saya akan pegang ubun-ubun kepala saya. Beliau kemudian berdoa, barakallahu fik. Disebul ubun-ubun kepala saya. Saya dulu meyakini bahwasanya apa yang dikerjakan abah saya membuat otak saya encer sehingga saya lebih mudah mendapatkan pelajaran-pelajaran dan memahami ilmu yang saya dapat di sekolah. Jadi kalau ada teman yang nanya, kok kamu pinter sih? Jawaban saya, iya, karena saya disebul sama abah saya, didoakan sama abah saya. Beliau meniup ubun-ubun kepala saya sambil berdoa, barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu nak. Saya dulu punya keyakinan itu yang membuat saya jadi cerdas. Dulu itu keyakinan saya tanpa tahu kebenarannya. Tapi ketika dewasa saya tahu bahwa ternyata hal yang seperti itu memang berpengaruh bagi saya, sebab otak ini terdiri dari cairan, dan cairan tubuh kalau disampaikan kalimat-kalimat yang baik, apalagi doa-doa yang indah, ia akan menjadi cairan yang indah pula. Molekul-molekulnya, sel-sel dalam air tersebut akan membentuk bentuk-bentuk yang sangat indah dan menjadi kekuatan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jadi para guru yang kepengen santri-santrinya, pelajar-pelajarnya pada pinter-pinter, jangan suka ngomel. Para ibu yang kepengen anakmu cerdas-cerdas, jangan suka marah-marah. Apalagi marah-marahnya sambil masak. Masakanmu itu semuanya cairan. Cairan tersebut, air tersebut, kalau kamu marah-marah, ia akan jadi sesuatu yang rusak, masuk ke dalam tubuh anak-anakmu, merusak otak, merusak kesehatan, merusak hati, merusak anggota tubuh. Itu sebabnya Imam Al-Ghazali menyampaikan dalam salah satu kitabnya, siapa yang sepanjang harinya kepengen bagus, awalilah pagi hari dengan bacaan dan ucapan-ucapan yang bagus. Bu, jadi kalau lagi masak
niatnya yang bagus, baca doa dan harapan-harapan yang bagus. Ibu-ibu sekalian, saya jarang nyikat kamar mandi karena saya malas dan karena biasanya ada yang nyikatkan kamar mandi saya. Tapi kalau saya sedang nyikat kamar mandi, saya akan nyikat kamar mandi sekaligus dengan niatan-niatan. Saya bilang, ya Allah, saya hanya bisa membersihkan kamar mandi. Yang bisa membersihkan hati saya hanya Engkau yang dapat melakukannya. Ya Allah, saya hanya bisa membersihkan dinding-dinding kamar mandi, lantai-lantai kamar mandi, toilet-toiletnya. Tapi yang dapat membersihkan saya dari dosa-dosa hanya Engkau ya Allah yang dapat melakukannya. Kamar mandi kalau nggak digosok, kalau nggak dibersihkan, begitu menjijikkan. Demikian pula dengan hati kita, jiwa kita, kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah, hati kita dapat menjadi tempat yang begitu menjijikkan juga. Jangan sampai hatimu menjadi tempat yang menjijikkan. Bu, sambil nyapu niatnya yang bagus. Ya Allah, saya sapu ruangan rumah saya. Sapukanlah pikiran-pikiran kotor dari pikiran saya. Sapukanlah sampah-sampah yang memenuhi ruang hati saya. Kalau kamu pagi-pagi buka horden, buka jendela, kamu bilang sama Allah, ya Allah, yang saya lakukan hanya bisa buka jendela sehingga udara di luar bisa masuk ke dalam rumah. Saya minta kepadamu ya Allah, bukakanlah hati kami sehingga rahmat-Mu mudah untuk masuk ke dalam hati-hati kami. Niat dengan niat-niat yang bagus. Insya Allah.